warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah statistika dan juga probabilitas. Halo mahasiswi semuanya. Pada mata kuliah ini, jadi pada hari ini kita akan fokus berdiskusi, ya, di mana saya terlebih dahulu akan menjelaskan di video ini terkait dengan kontrak perkuliahan. Nanti jika ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar di Edmodo ya. Jadi begini, kita lanjutkan. Jadi dalam mata kuliah statistika dan juga probabilitas ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dinamika Bangsa. Tidak hanya di prodi ini saja, namun di hampir seluruh prodi statistika dan juga probabilitas ini merupakan mata kuliah wajib. Dengan bobot SKS 2 SKS. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Cicin Riantoni. Saya memiliki latar belakang pendidikan S1 di bidang fisika, bidang S2 bidang fisika, dan sekarang saya sedang menempuh program doktor di program matematika dan ilmu pengetahuan alam. Oleh sebab itu saya diminta atau saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah statistika dan juga probabilitas. Kenapa demikian? Karena salah satu dasar daripada mata kuliah statistika dan probabilitas adalah konsep matematika. Ya. Dalam mata kuliah ini ada beberapa capaian pembelajaran yang kita inginkan setelah menempuh mata kuliah ini. Kita harapkan bisa tercapai, walaupun tidak semuanya, setidaknya satu persatu ada yang tercapai, baik itu capaian prodi yang dibebankan pada mata kuliah maupun capaian daripada mata kuliah itu sendiri. Kalau berkaitan dengan yang namanya capaian prodi yang dibebankan pada mata kuliah, itu ada 4 hal yang menjadi capaian yang ingin diraih, yaitu terkait dengan sikap, ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus, dan satu lagi ada pengetahuan. Ya. Yang mana kalau untuk sikap ini indikatornya ini diambil dari indikator yang telah dibuat oleh kementerian, ya, khususnya Kemendikbud yang menanggung sebagai payung dari perguruan tinggi. Untuk keterampilan umum juga begitu. Ini berdasarkan ketentuan atau aturan yang telah dibuat oleh kementerian. Sedangkan untuk keterampilan khusus, ya, untuk keterampilan khusus ini baru lebih spesifik kepada capaian prodi dan juga capaian mata kuliah. Yang mana dalam mata kuliah statistik dan probabilitas ini pada intinya itu tujuannya adalah agar kalian bisa menggunakan konsep statistika dan juga probabilitas dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang prodi kalian, yaitu di bidang sistem informasi. Ya. Bagaimana untuk capaian pembelajaran mata kuliah? Ini hampir sama saja, namun demikian hanya lebih saya spesifikkan. Pada intinya ada beberapa hal yang menjadi titik fokus saya dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama itu adalah yang namanya sistem manajerial dan juga tanggung jawab kalian, yaitu berhubungan dengan tugas, ya, tanggung jawab bagaimana. Yang kedua, kemandirian dalam belajar, karena sistem pembelajaran kita daring. Begitu. Selanjutnya terkait dengan deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini
itu membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan statistik dan juga probabilitas. Mungkin di SMP atau SMA sudah ada dasar yang sudah kalian pelajari terkait dengan mata kuliah ini di mata pelajaran matematika. Ada tentang data, sampel, populasi, presentasi data, ada peluang, ada teorema Bayes, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas. Ya, yang nanti akan saya jelaskan lebih rincinya pada setiap pertemuan yang akan kita pelajari apa saja. Selanjutnya, untuk buku, saya menggunakan beberapa buku statistika. Ini sumber utamanya adalah ada buku Sujana, judulnya Metode Statistika. Ada lagi buku Friedman, karangan Friedman, ada dengan judul Model Statistika, yaitu ada teori dan juga prakteknya. Ini buku bahasa Inggris, tapi juga sudah ada kalau tidak salah yang sudah diterjemahkan. Ini Agresti, karangan Agresti dan juga kawan-kawannya, ya, berhubungan dengan analisis data. Ada lagi buku lainnya, tapi ini sedikit jarang digunakan, tapi bisa dijadikan sumber referensi juga. Sedangkan referensi pendukung, mungkin di beberapa pertemuan itu saya juga menggunakan artikel-artikel ilmiah hasil penelitian terbaru yang berkaitan dengan mata kuliah statistika dan juga probabilitas ini. Selanjutnya kita masuk ke masalah pertemuan atau hal-hal yang dipelajari di setiap pertemuan. Jadi berkaitan dengan jam diskusi atau belajar mengajar dalam mata kuliah statistika dan juga probabilitas ini, kita mengikuti aturan yang telah diperlakukan oleh Universitas Dinamika Bangsa, yang mana sistem pembelajaran daring dilakukan secara asinkronis, yang mana proses absensi dan juga diskusi dilakukan dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 1 minggu. Kalau kita mengikuti daripada jadwal tatap muka, sebenarnya itu 2 kali 45 menit kalau 2 SKS, atau 2 kali 50 menit gitu, 90 atau 100 menit lah gitu. Namun karena daring, jadi dibuat waktunya itu adalah selama 1 minggu. Kalian boleh berdiskusi, boleh belajar dalam 1 minggu itu, boleh bertanya dalam 1 minggu itu berkaitan dengan topik yang telah dipost atau yang telah saya kirim di laman Edmodo, di mana proses pembelajaran dilakukan di laman Edmodo. Apa saja materi yang kita pelajari? Pada pertemuan pertama kita seperti hari ini kita fokus ke kontrak perkuliahan. Sebenarnya saya ingin membagikan kelompok, akan tetapi karena pembelajarannya daring, untuk bertemu antar individu sulit, maka nanti beberapa hal itu yang berkaitan dengan tugas itu dikerjakan secara mandiri. Minggu depan kita akan memulai mempelajari tentang data dan juga sampel populasi. Data, sampel, dan juga populasi. Ya. Semua pembelajaran akan saya rekam, saya post di YouTube, dan kalian bisa menontonnya dengan link yang saya kirim di Edmodo. Dan kita lakukan diskusi di Edmodo. Pada pertemuan ketiga kita masuk pada materi tabel distribusi frekuensi yang menggunakan beberapa aturan. Ada beberapa aturan dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Pada pertemuan keempat masuk ke yang namanya ukuran pemusatan data, itu materinya. Pada pertemuan kelima kita kuis. Jadi dalam mata kuliah ini, dalam 16 pertemuan itu ada 2 kali kuis, 1 kali UTS, 1 kali UAS atau ujian akhir semester. Pada pertemuan ke-6 kita masuk pada materi ukuran penyebaran data, standar deviasi, skewness, dan juga kurtosis. Pertemuan ke-7 masuk ke pengantar teori peluang bersyarat, peluang bebas, teori Bayes. Pertemuan 8 kita UTS. Di mana materi UTS itu materi yang sudah dipelajari setelah kuis. Artinya materi pada pertemuan 6 dan juga materi pada pertemuan 7. Kalau pada pertemuan atau
pada kuis itu yang masuk di kuis itu materi pertemuan kedua sampai materi pada pertemuan keempat. Setelah UTS, kita masuk pada materi distribusi peluang, interval taksiran, pengujian hipotesis, dan analisis regresi linear sederhana. Yang mana 4 topik besar ini akan kita kuiskan pada pertemuan ke-13. Dan selanjutnya pada pertemuan 14 kita masuk ke korelasi dan juga determinasi. Di situ regresi berganda dan korelasi, determinasi, regresi berganda dan nonlinear ini akan diujiankan pada ujian akhir semester. Ini sengaja dibuat ada kuis, ada UAS, ada UTS agar kalian setiap ujian itu tidak terlalu banyak materi yang harus dipelajari. Jadi bisa fokus, ya. Jangan menghafal, tetapi pahami apa yang dijelaskan. Kalau menghafal itu mudah hilang. Tapi pahami apa yang saya jelaskan. Tanyakan jika bingung, ya. Beri komentar jika ada penjelasan saya yang menurut kalian salah dan bisa kita diskusikan bersama. Begitu. Ya. Itu beberapa hal berkaitan dengan proses perkuliahan. Untuk sistem penilaian, saya mengikuti dari peraturan dari UNAMA ada 4, ada tugas, ada UTS, kuis, dan UAS. Dan absensi itu boleh dimasukkan ke dalam penilaian juga. Namun di sini saya absensi tidak masuk penilaian karena pada intinya atau pada dasarnya absensi itu berkaitan dengan kalian boleh mengikuti ujian atau tidak. Kalau melewati batas terlalu banyak tidak hadir atau melebihi 4 kali tidak mengikuti perkuliahan, maka otomatis tidak bisa mengikuti ujian. Itu tidak bisa disalahkan, saya tidak bisa disalahkan karena itu terekam di Edmodo. Jadi mohon ikuti terus perkuliahan, absensi terus biar bisa ikut ujian, biar mata kuliah ini tuntas. Jadi untuk penilaiannya itu ada 30% dari tugas, ya. Karena daring maka tugas sangat harus diprioritaskan. Selanjutnya 20% dari kuis, UTS 25% dan UAS 25%. Untuk sistem ujian nanti atau kuis itu bisa dalam bentuk tes pilihan ganda ataupun esai bergantung dengan keadaan nantinya, ya. Sesuaikan dengan keadaan nanti. Mungkin demikian penjelasan dari saya berkaitan dengan yang namanya sistem perkuliahan dalam mata kuliah statistika dan probabilitas. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang belum saya jelaskan, silakan beri pertanyaan atau komentar di halaman komentar di Edmodo. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.